Yeay. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita jangan kepo sama rumah tangga anakmu. Nah, Ustadz Maulana kadang nih yang bikin yang sebenarnya gini, maaf tanpa memutus pemotong pembicaraan Caca dan semua yang di rumah. Pokoknya kadang satu hal lagi yang bisa bikin orang tua, dalam hal ini mertua menantu komplit sama menantunya, mau tahu? Apa? Karena persoalan cucu. Bikin repot, rempong. Karena menurut orang tua zaman dulu, nggak apa-apa kok anak dikasih pisang. Zaman sekarang tidak boleh anak dikasih pisang. Kayaknya ada yang pernah punya masalah seperti itu. Iya, misalkan waktu MPASI. anaknya baru lahir. Iya, ya terus kan? dia baru punya anak. Terus? Yang baru punya anak satu. Oh, anaknya mau dikasih pisang. Padahal kalau zaman sekarang kan MPASI itu harusnya gizi seimbang, nggak cuma pisang doang, ya Langsung kan? bicara sama yang praktek aja. Oh, ya udah deh kalau begitu. Gimana nih Ustadz Syam? Kalau misalkan orang tua atau mertua kepo dalam mendidik anak. Padahal cara mendidik anak zaman dulu sama zaman sekarang kan tantangannya udah beda. Tapi orang tua tuh ngerasa gini, mama aja ngedidik kamu sekarang jadi ustadz. Mama aja ngedidik kamu sekarang jadi insinyur. Kok langsung Mama, ustadz? lo nggak contoh. Mama sekarang ngedidik kamu sekarang jadi menteri gitu. Jadi kamu tuh dengerin omongan mama. Oh iya. Ini kayak langsung to the point gitu ya. Gimana kalau langsung saja? Ya Ada kasusnya. Mohon maaf. Apalagi sekarang muncul video-video anak Nikita Willy makan opor ayam gitu ya, subhanallah. Emang iya? Iya. Jangankan pisang itu anak Nikita Willy makan opor ayam, subhanallah. Itu tentunya dengan bimbingan dokter pribadinya, subhanallah. Kalau anak kita makan seperti itu terhambur kemana-mana, subhanallah. Maka alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Orang tua selalu benar selama bersandarkan atas Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sudah melenceng daripada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perlu anak untuk memfilternya. Sebagaimana Al-Quran katakan, ba'dan aqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan kau taati kalau tidak bersama dengan Al-Quran, tidak bersama dengan perintah Allah. Akan tetapi wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi tetap bersahabat dengan mereka berdua, orang tua kita di dunia ini dengan cara yang ma'ruf, dengan cara memuliakan mereka. Maka subhanallah, jikalau dikatakan sejauh mana batasan orang tua atau neneknya dalam hal kepo terhadap cucunya, sebenarnya kita sebagai menantu cuma satu yang boleh kita lakukan. Sebagai anak yang satu paling bagus kita lakukan, yaitu diam. Kenapa diam? Biar yang lebih ahli yang menjawabnya. Dahulu waktu anak kami baru lahir, subhanallah, masalah jemur bayi. Ketika dijemur pakai pakaian, kata orang tua kami, apa yang kau jemur, anakmu atau bajunya? Subhanallah. Jadi mereka meminta untuk dilepaskan pakaiannya, baru dijemur bayinya. Lalu bagaimana cara kami mengatasinya? Kami diam, tapi kami bawa orang tua kami ke dokter. Dok, gimana kalau menjemur anak? Apakah harus dengan keadaan tidak berpakaian atau pakaian? Ih jangan, kalau nggak berpakaian malah kepanasan anaknya, bahaya untuk kulitnya. Ah tuh dengerin mah, subhanallah. Jadi kita anak ini diam saja di hadapan orang tua, yang menjawab orang tua adalah yang ahlinya. Insya Allah didengerin. Itu pun kadang-kadang orang tua masih ngomong, alah dokternya masih muda, masih tuaan mama, masih lebih ahli. Bener banget gini. Ah itu dokter kayak masih muda deh gitu. Bener banget. Tapi itulah ujiannya, itulah seninya, Masya Allah. Yang jelas kita tidak boleh menghalangi orang tua kita, mertua kita terhadap cucunya, karena itu adalah darah daging mereka juga. Dan biasanya memang lebih sayang mereka terhadap cucunya dibandingkan kepada anak-anaknya. Maka berikan haknya kepada neneknya, berikan haknya kepada kakeknya, berikan haknya kepada orang tua kita, bahwa cucunya adalah keturunan mereka. Urusan pendidikannya mesti diperhatikan ini. Yang bertanggung jawab di akhirat bukan kakek neneknya, yang bertanggung jawab di akhirat adalah orang tuanya, ayah ibunya. Jadi meskipun mungkin nempel sama kakek neneknya, mesti yang mengisi dia dengan agama adalah orang tuanya. Kalau dari neneknya, misalnya habis nginap di rumah neneknya, ternyata ada yang diajarin, ternyata sesuai dengan agama, kita dukung. Tapi kalau tidak sesuai dengan agama, maka kita mesti mengisi anak kita. Misal di rumah neneknya nggak dibangunin sholat subuh, enak nginep rumah nenek, nenek sayang sama kita, nggak dibangunin kita sholat subuh. Kalau sama papa dibangunin mulu, belum ini dibangun mulu, nggak enak tidur kita di rumah papa, nggak nyenyak, subhanallah. Maka diisi kepada mereka. Nah, sholat subuh itu wajib, sholat itu wajib, ini wajib, puasa wajib. Biasa kan nenek saking sayangnya, nah nggak usah puasa dulu nah, kasihan dia anakmu tuh puasa terus, masih kecil, nggak usah disuruh puasa. Yes!
Kenapa tuh? Berarti Jumat Sabtu Minggu Baraka berada di rumah mertua. Emang iya? Irilah orang tuaku. Oh, Masya Allah. Jadi gimana dong? Kalau di orang tuaku iri mertuaku. Jadi harus adil sesuai dengan agama. Oh gitu, harus adil sesuai dengan agama. Jadi Baiklah. Jumat Sabtu Minggu Baraka ada di mana? Jumat Sabtu Minggu di rumah. Di rumah. Rumahnya Yang siapa? datang? Yang datang mertua. Oke. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Baiklah kalau begitu. Nah, Ustadz Hilman, Ya. bener gak sih kalau dalam Islam itu, kalau orang tua terlalu ikut campur sama rumah tangga, maka sang anak itu kehilangan kepercayaan diri. Karena banyak loh, mohon maaf sekali, orang tua yang mungkin menganggap anak, apalagi khususnya laki-laki, itu dianggap ya namanya anak yang dilahirkan. Jadi dianggap apapun anak kecil. Terus suka didikte terus. Akhirnya jadi hilang kepercayaan dirinya. Ya. Dalam pandangan Islam sebenarnya sejauh mana sih boleh ikut campur dalam urusan rumah tangga anak? Mohon tausiahnya. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Kak Caca dan seluruh jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Bicara tentang rumah tangga ya, maka salah satu poin yang harus orang tua ketahui dari rumah tangga adalah bagaimana kita memberikan ridho sama anak kita dalam berumah tangga. Maka sebatas apa orang tua harus ikut campur, tentu ada batasannya. Akan tetapi jauh lebih indah dan jauh lebih bahagia jika orang tua memberikan keleluasaan kepada anaknya untuk mengatur rumah tangganya. Untuk mengatur bagaimana bahtera keluarganya akan dibawa. Karena bagaimanapun juga orang tua pasti dengan segala bentuk kepekaannya inginlah memastikan kehidupan anaknya. Itu pasti gitu. Makanya nanti ada beberapa fase kan kalau kita mengurus anak. Kalau dalam falsafah kami di orang Sunda itu kan ada silih asih, silih asuh, silih asah gitu ya. Asih, asuh, asah gitu ya. 0 sampai 5 diasih, 6 sampai 15 tahun diasuh. Kemudian nanti 16 sampai dia dewasa diasah. Maksudnya apa? Ya serahkan. Karena dia punya pemikiran, dia punya pandangan, dia punya pendapat dan seterusnya. Betul, yang dikhawatirkan adalah jika orang tua terlalu ikut campur kepada anaknya, khawatir kepercayaan diri anaknya tidak bertumbuh dan tidak bertambah. Ini yang jadi khawatir, terutama anak laki-laki, betul. Memang wallahu a'lam ya, tapi biasanya yang sering konflik itu adalah ibu mertua dengan menantu perempuan kan. Biasanya begitu gitu, saling punya pendapat di antara keduanya. Maka ketika ada anak laki-laki, catat ini, seorang ibu sampaikan kepada anak laki-lakimu semua sikap terbaik yang harus ada di seorang laki-laki. Satu, laki-laki itu harus bertanggung jawab. Maka ibu ajarkan anak laki-lakimu untuk punya tanggung jawab, untuk punya sikap amanah dengan tanggung jawab. Yang kedua, ajarkan kepada anak laki-lakimu untuk sayang sama perempuan, sayang sama istri. Sebagaimana anak laki-lakimu sayang kepada ibunya, maka pastikan anak laki-laki kita sayang sama istrinya. Kenapa? Karena ketika seorang suami menyakiti hati istrinya, maka sama dengan dia menyakiti hati ibunya. Kenapa? Karena ibunya juga seorang perempuan. Maka Nabi menyampaikan kepada kita, wahai para suami, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu wahai suami yang paling baik sama keluarganya, dan aku, kata Nabi, yang paling baik kepada keluargaku, termasuk istri. Makanya jangan sampai seorang ibu mengadu dombakan antara menantunya dengan suaminya. Ujungnya jadi berantem itu. Malah kalau bisa jadi penengah gitu. Jadi kalau laki-laki ini, anak laki-laki curhat tentang istrinya, jangan nambah-nambahin sama ibunya. Tuh kan kata ibu juga, dengerin kata mama dulu. Jangan, dengerin, arahkan. Insya Allah, kadang yang suka membuat masalah itu berat, itu bukan keadaannya, tapi sikap kita dalam menghadapi masalah itu. Tidak ada yang salah dengan masalah. Yang sering jadi salah adalah sikap kita menghadapi masalah. Kalau ada orang yang ikut ujian, hasilnya nggak lulus, maka jangan salahkan soalnya. Karena soal nggak mungkin salah, tapi salahkan jawabannya. Karena yang salah pasti jawabannya. Sama ketika rumah tangga kita diuji, jangan salahkan siapapun yang ada di antara kita, tapi salahkan sikap kita dalam menghadapi ujian itu. Bagaimana? Orang tua harus mengerti kepada anaknya, anak harus mengerti pada orang tuanya. Poinnya apa? Komunikasi. Tuh, 2, 3. Komunikasi. Ngobrol. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Insya Allah. Jadi sejauh mana boleh Iya. ikut campur itu hanya sebatas orang tua ikut campur rumah tangga anak, hanya sebatas? Hanya ingin tahu saja, bukan Ingin untuk tahu. menghancurkan, bukan untuk menjatuhkan. Bukan untuk mengambil keputusan? Nauzubillah. Oke. Bukan untuk juga memisahkan. Nah, Iya, itu poinnya. bukan.
Baik, jazakallah khair Ustadz Hilman. Ustadz Maulana. Iya. Masya Allah. Aduh. Nih kalau yang jadi mantunya Ustadz Maulana kayak bahagia. Masya Allah. Masya Allah. Karena Ustadz Maulana sepertinya kayak mertua saya. Orangnya tuh easy going. Gak mau ikut campur urusan anak. Iya. Udah deh, udah biarin Kak aja. Caca mau Itu besanan rezeki. sama Ustaz Maulana? Kok besanan kok- sih? kok saling Oh memuji iya, tadi? kasih kan kecil Kan ya. kali Bisa aja kan juga. bisa jadi besan kan? Tidak boleh. Oh, kenapa? Tidak boleh menjodohkan, tidak boleh membeli buah yang masih dalam pohon. Oh nggak boleh, kan belum balik, belum balik. Jangan, Masih jangan. bayi. Tapi Nanti mendoakan kita tidak boleh, tahu. Ustaz, mendoakan. Mendoakan dan mengarahkan boleh. Tapi Ustaz mau nggak punya ini? Oh, dengan senang hati Anwar siap-siap. Masya Allah. Anwar korban. Ustaz, berbicara tentang mertua dan anak memang seru banget, nggak ada habis-habisnya ya. Masya Allah. Tapi gimana caranya orang tua dan mertua sebagai orang tua lah gitu. Ya. Kita tuh punya hati yang legowo dan besar hati gitu, bahwa maaf nih, piring di rumah anak retak udah biarin aja karena nggak boleh ikut campur. Harusnya yang benar kan nggak boleh ikut campur. Mau piringnya retak kek, mau sabun cucinya habis kek, mau apa udah diem aja gitu. Maksudnya sih bukannya nggak perhatian, tapi gimana Ya. caranya punya besar hati legowo, biarin nih anakku belajar. Tips and triknya bagaimana? Mohon tausiahnya. Baik, makasih banyak. Alhamdulillah. Izin Ustaz Ilman dan Ustazah, Masya Allah, Tabarakallah. Ku ambil bulu sebatang. Deng, deng, deng. Ku raut dan ku ikat dengan Deng, deng, benar. Ku jadikan layang-layang. Ini singkat. Kepada semua jamaah yang lagi nonton. Kenapa saya nyanyikan lagu ya ini layang-layang? Kita ini orang tua kayak membuat layang-layang. Dibuat, dirayu, dibenang, kemudian diikat, kemudian naikkan di atas. Kalau sudah naik ke atas, nggak usah naik ke layang-layang. Nggak bisa naik itu layang-layang. Biarkan layang-layang itu naik, nanti kita lihat aja. Ya, seperti Diingatkan, ditarik, diulur lagi, Biar. dipantau. Jangan sampai putus itu talinya. Masya Allah. Itu yang harus kita lakukan. Ingat, ketika anak sudah menikah, ikhlaslah. Karena sudah terjadi ijab kabul. Sudah ada serah terima. Ingat, bapak, orang tua dari pihak wanita sudah menyerahkan anak perempuannya untuk dalam hal ini untuk diberikan kepada tanggung jawab kepada menantunya. Maka terimalah. Begitu pula orang tua dari pihak laki-laki dalam hal ini ikhlaskanlah dan berikanlah kepercayaan kepada anak untuk bisa menjalani rumah tangganya. Karena kenapa? Mereka hidup dengan rumah tangganya. Bukan kita yang merasakan. Jangan kita ikut-ikutan. Karena belum tentu. Selera orang kan beda-beda. Ingat. Kasih kepercayaan ini untuk menjalani supaya orang tua jangan terlalu kepo. Betul tadi kata Ustaz Ilman. Hanya sekadar mengarahkan, mengingatkan, menyadarkan. Bukan untuk ikut campur di dalamnya. Yang terpenting bagi orang tua, yuk kita bantu dia dengan doa. Kita bantu dengan ridha kita. Kita bantu dengan apa? Izinnya kita, ridhonya kita, doanya kita. Keberkahan dari kita sebagai orang tua. Mohon maaf, bukan masuk dalam lingkungan dari anak tersebut. Tapi menyimak dari jauh sebagaimana tadi saya katakan. Ayo belajar dari membuat layang-layang. Itu aja. Jangan sampai kita terlalu larut dalam masalah dari anak itu. Jadi bukan soalnya bermasalah, tapi jawabannya yang bermasalah. Ini bagus juga nih, perumpamaan yang sangat bagus supaya kita bisa belajar bahwa kehidupan ini sudah ada aturannya. Manusia diuji dengan ujiannya masing-masing. Dan ternyata anak itu alhamdulillah bisa menjalani karena tidak mungkin Allah memuji hambanya di atas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Karena ingat tidak akan mungkin diberatkan. Karena kenapa? Sudah ada kehidupan masing-masing. Bagaimana sosok anak itu menjalani rumah tangganya dengan baik. Tenangkan dia, sadarkan dia akan tanggung jawabnya. Itu aja sih. Ketika anak menjalankan kewajibannya, yakin haknya akan terpenuhi. Kadang-kadang orang tua itu kepo sama anak, apa anakku aman-aman saja? Kan seperti itu sebenarnya. Karena orang tua itu pasti yang dalam hal ini luar biasa kasih sayangnya. Kasih sayangnya sampai kapanpun terus. Inilah yang kita harus belajar bahwa sebenarnya Masya Allah orang tua yang menyerahkan anak perempuannya kepada kita luar biasa hebatnya. Dia besarkan, dia didik, lalu kita ambil, lalu nanti anak kita dari anak perempuannya dia jadi anak kita atas nama kita bukan atas nama mertua. Kasihan banget dia. Iya benar. Nama belakang. Misalkan Ustadz Syam punya anak Baraka. Namanya bukan nama keluarganya Jihan. Bukan. Tapi
Nama keluarganya? Baraka Syamil. Syamil. Syamil itu Syam dan Salsabila. Jadi anakku Ganinduto, bukan keluarga bapakku. Sama juga saya. 3 anak perempuan saya, tidak ada anak saya nanti Oh di belakang. itu maksudnya nangis. Maafin nih Ustadz baru paham karena Anwar cuma 1 ya. Oh iya maafin. Aduh nih hostnya soalnya agak-agak lambat nih kok ininya. Jadi baru paham. Kan memikirkan 3 anak kita itu. Oh iya Allah nggak apa-apa lah. Tapi kan berkahnya kalau anak perempuan, Masya Allah, tabarakallah. Makanya Nah, gini, kalau ada seorang suami ya, sayangi istrimu sebagaimana ayahnya mencintai anak perempuan. Masya Allah. Ketimbang perempuan semua juga kan? Saya perempuan semua Perempuan anak. semua, Masya Allah. Baiklah, ntar kita bahas lagi tentang peranak-anakan nih. Tapi sekarang kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz, Habib dan semuanya. Bagaimana menghadapi mertua yang perempuan yang suka ngomelin menantu perempuannya di saat nggak ada anak laki-lakinya. Contoh, anaknya sakit melulu, kamu sih nggak bisa ngurus anak. Yang keluar tuh uangnya anak saya, bukan kamu ya. Sekolahin anak di tempat yang mahal-mahal. Ingat ya, yang keluar itu uangnya anak saya, bukan kamu. Kamu punya anak tuh jangan banyak-banyak. Udah cukup 1 aja. Nggak keluar uang anak saya, bukan kamu. Uang kamu itu kamu yang sakit segala diobatin diurut aja, nggak usah deh kamu mah nggak usah ke dokter. Oh pokoknya ini kayaknya masalahnya uang aja nih, kayaknya orang tua yang ngerasa nih uangnya tuh uang anak laki-lakinya gitu loh. Gimana nih Ustadz Hilman nih? Iya, pertama seorang suami jika ada orang tuamu menceritakan tentang kelakuan istrimu, maka jangan langsung kemudian dipercaya barangkali. Harus cross check dulu. Check and recheck, benar nggak keberadaannya. Satu itu. Khawatirnya kan mohon maaf, mungkin orang tua lagi kesel, kemudian nyeritain yang nggak baik tentang tentang menantunya. Nah yang kedua, maka dipastikanlah orang tua kita setidaknya diberikan kabar gitu, bahwa aku tuh punya kebijakan begini. Insya Allah orang tua kita akan paham gitu. Kadang sesuatu itu disimpulkan karena kita belum tahu keadaan yang sebenarnya gitu. Jika itu yang sudah kita pahami, insya Allah tidak akan ada cekcok di antara kita gitu. Keduanya hanya butuh dihargai aja, apalagi perempuan. Saya kan anaknya perempuan, dan saya belajar mencoba memahami rasa perempuan gitu. Jadi perempuan itu kan bukan dengan logika tapi dengan perasaan gitu. Maka tempatkan rasamu di rasanya gitu, agar bisa mendapatkan kebaikan di dalamnya. Bila rasaku ini rasamu gitu kan? Iya betul. Ustadz Syam gimana nih doanya supaya bisa melembutkan hati orang tua atau mertua? Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau dikatakan doanya, boleh dibaca surah Al-Fatihah 40 kali sebelum subuh. Jadi kalau habis tahajud, ya jadi syaratnya mesti bangun tahajud. Bangun tahajud, antara tahajud ke subuh, antara witir ke subuh, baca Al-Fatihah 40 kali, niatkan pahalanya untuk sang mertua supaya Allah lembutkan hatinya. Karena Al-Fatihah itu kan futuhat, pembuka. Jadi dibukakan hatinya, dibukakan akal pikirannya. Karena kalau yang bertanya tadi dipertanyakan mertuanya itu memang kayaknya tertutup mata hatinya karena anak menantunya sakit aja dibilang nggak usah ke dokter, diurut aja, subhanallah. Jadi ya memang perlu untuk Allah membukakan pintu hatinya. Kemudian untuk seluruh mertua dan menantu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup ini dipantau sama Allah, dilihat sama Allah. Tindak tanduk kita, kapan kita menzalimi orang, baik menantu menzalimi mertua atau mertua menzalimi menantu, itu semua akan ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi dari Instagram hamba Allah. Ya. Assalamualaikum Ustadz, kan yang namanya manusia itu harus hidup berpasang-pasangan. Tapi kok sampai sekarang Ustadz Maulana nggak ada pasangannya juga sih? Nggak usah dijawab Ustadz, jangan kemana-mana. Jamaah Islam itu indah, tetap di Jam Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Kasian banget.